Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, peserta didik dapat mengurutkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan garis bilangan? Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan suatu bilangan. Nah, teman-teman, garis bilangan itu bisa digunakan untuk menunjukkan urutan bilangan dan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut ini. Kita lihat bilangannya ya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Mengurutkan bilangan menggunakan garis bilangan bisa kita lihat di contoh yang pertama. Di contoh pertama ini, ada nilai atau bilangan yang harus kita isi. Mulai dari angka 0, 1, 2. Nah, di sini ada bilangan yang kosong. Maka harus kita isi setelah angka 2 adalah angka 3. Kemudian 4. Kemudian setelah angka 4 ada angka 5. Kemudian setelah 5 ada 6. Setelah 6 ada 7, 8. Kemudian setelah 8 ada 9. Dan 10. Nah, teman-teman, apakah sudah paham? Nah, sekarang Ustadz punya satu contoh garis bilangan lagi. Nah, jadi contoh ini mari kita sama-sama untuk menjawabnya. Di sini ada garis bilangan yang masih belum lengkap. Nah, di sini hanya ada angka 12, 15, dan 19. Kemudian kita harus mengisi yang kosong. Sebelum angka 12 itu apa teman-teman? Nah, sebelum angka 12 yaitu angka 11. Kemudian setelah angka 12 apa? 13. Selanjutnya 14. Di sini 15 sudah terisi. Setelah 15 16, 17, 18, 19 sudah terisi. Kemudian setelah 19 20. Kemudian yang terakhir adalah 21. Nah, materi selanjutnya adalah menyelesaikan soal penjumlahan dengan garis bilangan. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama bahas. Contoh yang pertama, soal penjumlahan menggunakan garis bilangan, yaitu 3 ditambah 2. Pertama-tama, teman-teman silahkan membuat garis bilangan seperti ini. Kemudian, dari angka 0, silahkan digeser 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Nah, sudah mendapatkan angka 3. Kemudian, ditambah 2, berarti teman-teman menggeser lagi dari angka 3 sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi, bilangannya terdapat di angka 5. Jadi, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Oke, sekarang Ustadz memberikan contoh satu soal lagi ya. Nah, sekarang contoh soal berikutnya adalah 4 ditambah 6. Nah, pertama-tama silahkan teman-teman membuat garis bilangannya dulu.
Kemudian dari angka 0 silahkan teman-teman geser ke kanan sebanyak berapa? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi stop di angka 4. Kemudian ditambah 6. Kemudian geser lagi dari angka 4 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di mana? Di angka 10. Berarti 4 ditambah 6 sama dengan berapa teman-teman? 10. Nah, seperti itu teman-teman cara menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Nah, teman-teman, Ustadz mempunyai cara untuk menggambar atau menuliskan garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Silahkan teman-teman simak ya. Yang pertama, silahkan teman-teman untuk menuliskan soalnya terlebih dahulu. Misalnya contoh 3 ditambah 8. Kemudian silahkan teman-teman untuk menggambarkan garis bilangannya seperti contoh yang sudah Ustadz perlihatkan. Nah, sekarang yuk kita menghitungnya. Nah, 3 ditambah 8, maka kita bisa menghitungnya menggunakan garis bilangan berikut. Nah, menghitungnya dari angka 0. Oke teman-teman, mari kita menghitungnya. Dari angka 0 kita langkahkan 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita beri garis di atasnya sebagai penanda kita sudah melangkah sebanyak 3 kali. Nah, kita buat garis seperti ini ya. Oke, berikutnya kita melangkah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita juga buat garis seperti ini untuk menandakan bahwa kita sudah melangkah sebanyak 8 kali. Oke, dikarenakan berhentinya di angka 11, maka kita bisa tulis 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian kita isi di titik-titik yang ada di soal. Nah, ini adalah contoh penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang Ustadz mempunyai tugas untuk teman-teman. Silahkan teman-teman kerjakan tugasnya pada modul yang sudah Ustadz bagikan. Silahkan kerjakan dari halaman 43 sampai halaman 48. Nah, silahkan teman-teman kerjakan ya. Semoga pembelajaran hari ini diberikan Allah keberkahan dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.